Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh cahaya untuk Bapak dan Ibu semua, terutama yang kini sudah berusia 60 tahun ke atas. Izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana, tapi sangat penting. Apakah Bapak dan Ibu masih bisa membaca tulisan di label obat tanpa harus memicingkan mata? Apakah saat berjalan keluar rumah siang hari, sinar matahari terasa terlalu menyilaukan? Atau seperti beberapa pasien saya, Bapak dan Ibu mulai kesulitan membedakan wajah cucu ketika berdiri agak jauh? Kalau iya, maka Bapak dan Ibu tidak sendiri. Banyak orang tua di Indonesia yang mengalami gejala serupa. Mata mulai kabur, terasa kering, mudah silau, atau sulit menyesuaikan penglihatan saat ruangan berubah terang gelap. Selama ini, kita sering diajarkan bahwa menjaga kesehatan mata berarti makan wortel, pakai kacamata, atau minum vitamin dari apotek. Namun ada satu hal penting yang sering terlewat, bahkan tidak pernah dijelaskan oleh dokter umum, apoteker, atau iklan-iklan kesehatan yang sering Bapak Ibu lihat di TV. Padahal solusinya sangat sederhana, tidak mahal, tidak rumit, dan yang mengejutkan, hampir semua rumah tangga Indonesia sudah memilikinya. Solusinya ada dalam biji-bijian alami, biji kecil yang selama ini dianggap remeh, tapi ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga retina, memperbaiki sirkulasi darah di mata, dan memperlambat penurunan penglihatan akibat usia. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia di berbagai daerah. Dari desa kecil di Jawa Tengah sampai klinik lansia di kota besar. Saya menyaksikan sendiri banyak pasien usia lanjut yang awalnya hampir menyerah karena penglihatannya terus menurun. Namun akhirnya bisa kembali membaca Quran tanpa kaca pembesar, bisa mengenali wajah orang tercinta, dan bisa menjalani hari tanpa rasa takut jatuh gara-gara penglihatan buram. Semua berkat perubahan kecil dari pola makan yang tepat. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenali 5 jenis biji-bijian alami yang mudah ditemukan, aman untuk lansia, dan telah terbukti secara ilmiah mampu memperkuat mata dari dalam. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menuliskan, Bapak Ibu tinggal di kota mana, dan tahun ini usianya berapa? Saya akan membaca satu persatu, karena dari sanalah saya tahu siapa yang sedang memperjuangkan kualitas hidupnya di usia senja. Mari kita mulai dari satu perubahan kecil hari ini, untuk penglihatan yang lebih jernih esok hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa dulu mata bisa melihat tajam walau malam hari, tapi sekarang melihat tulisan koran saja harus menyalakan lampu terang? Atau kenapa setelah duduk membaca atau menonton televisi cukup lama, mata terasa kering, berat, dan sulit fokus kembali? Faktanya, seiring bertambahnya usia, mata kita mengalami perubahan besar di bagian terdalam yang disebut retina, lapisan tipis yang menerima cahaya dan menerjemahkannya menjadi penglihatan. Retina sangat bergantung pada aliran darah yang lancar, serta asupan nutrisi tertentu seperti omega 3, vitamin E, lutein, dan seng. Kalau aliran darah melambat atau tubuh kekurangan nutrisi ini, sel-sel di retina mulai melemah dan rusak sedikit demi sedikit. Selain itu, paparan cahaya biru dari televisi atau ponsel, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, dan gula darah yang naik turun juga mempercepat kerusakan makula, bagian kecil di tengah retina yang bertugas menangkap detail halus seperti huruf, wajah, dan warna. Inilah sebabnya kenapa banyak lansia mengalami gangguan seperti penglihatan kabur saat membaca, silau saat malam hari, atau merasa cepat lelah di mata. Sayangnya, kondisi ini sering dianggap wajar akibat penuaan, padahal sebagian besar bisa diperlambat, bahkan dicegah jika Bapak Ibu tahu bagaimana cara merawat mata dari dalam. Dan perawatan itu tidak harus mahal atau rumit, bahkan bisa dimulai dari makanan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur setiap hari. Karena sesungguhnya, mata bukan hanya butuh kacamata, mata butuh asupan yang benar setiap hari agar tetap jernih hingga usia lanjut. Banyak orang lansia merasa bahwa menurunnya penglihatan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Padahal seringkali penyebabnya bukan hanya karena usia, tapi karena kebiasaan makan yang tanpa sadar merusak kesehatan mata perlahan-lahan. Salah satu yang paling umum adalah konsumsi gula berlebih, baik dari teh manis, kue, maupun camilan kemasan. Kadar gula darah yang sering naik turun membuat pembuluh darah halus di belakang mata mudah rusak, terutama di area retina. Akibatnya penglihatan bisa menjadi kabur, timbul bercak hitam, atau sulit melihat di malam hari.
Selain itu, kebiasaan menggoreng dengan minyak yang sama berulang kali juga bisa memperburuk kondisi mata. Lemak jenuh dan senyawa beracun dari minyak bekas akan memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di bagian mata, sehingga memicu mata kering dan tegang. Tidak sedikit pula yang terbiasa melewatkan sarapan atau hanya makan makanan instan, padahal mata sangat membutuhkan nutrisi pagi hari agar mampu beradaptasi dengan cahaya. Satu hal yang juga sering dilupakan adalah tidak pernah memasukkan bahan makanan utuh, seperti biji-bijian atau kacang sehat, ke dalam pola makan harian. Padahal biji-bijian mengandung zat penting seperti lutein, vitamin E, dan omega-3 nabati yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan ketajaman penglihatan. Bapak dan Ibu, kalau selama ini penglihatan Bapak Ibu makin kabur dari tahun ke tahun, bisa jadi bukan karena usia, tapi karena pola makan yang kurang tepat. Kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah, dan perubahan kecil dari dapur rumah bisa jadi awal dari penglihatan yang lebih jernih esok hari. Waktu saya pertama kali bertemu Pak Suroso, usianya sudah menginjak 72 tahun. Beliau datang dengan keluhan mata yang sering berair di pagi hari, dan penglihatan mulai kabur saat membaca Al-Quran. Padahal dulu tanpa kacamata pun masih bisa melihat jelas. Setelah saya periksa, ternyata tidak ada gangguan besar pada matanya, tapi tanda-tanda penuaan di retina sudah mulai tampak. Saat saya tanya soal pola makan, beliau tersenyum malu. Saya sering ngemil kuaci, Dok, tapi yang asin dan digoreng. Kebanyakan orang hanya mengenal kuaci sebagai camilan, bukan sebagai makanan fungsional. Padahal di balik biji bunga matahari yang kecil itu, tersembunyi kandungan vitamin E yang sangat tinggi, dan itu sangat penting untuk retina. Vitamin E adalah antioksidan larut lemak yang bertugas melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet, polusi, dan radikal bebas. Jika tidak cukup vitamin E, maka lapisan pelindung retina akan lebih mudah rusak dan penglihatan perlahan bisa menurun tanpa disadari. Tidak hanya itu, kuaci juga mengandung seng, zinc, selenium, dan tembaga. 3 mineral jejak yang bekerja bersama untuk menjaga ketajaman penglihatan dan memperkuat jaringan halus di mata. Studi besar dari National Eye Institute di Amerika, dikenal sebagai penelitian AREDS, menemukan bahwa kombinasi vitamin E, seng, dan antioksidan lain bisa mengurangi risiko perkembangan degenerasi makula sebesar 25% pada orang tua yang berisiko tinggi. Namun, kuncinya adalah memilih bentuk yang tepat. Banyak orang mengonsumsi kuaci dalam bentuk yang sudah digoreng, diberi garam, dan diproses berlebihan. Akibatnya, justru menambah beban natrium dalam tubuh dan mengurangi manfaat vitamin E yang mudah rusak oleh panas tinggi. Cara terbaik adalah memilih kuaci mentah, raw, tanpa garam, kemudian dikeringkan dengan suhu rendah atau digiling. Bapak dan Ibu bisa mencampurkan 1 sendok makan kuaci ke dalam bubur oat, yogurt, atau dicampur dengan biji lain seperti chia dan wijen. Rasanya ringan, gurih alami, dan tidak bikin enek. Dalam kasus Pak Suroso, setelah 3 minggu mengganti kuaci garam dengan kuaci mentah dan menambahkan ke sarapan paginya setiap hari, keluhan matanya mulai berkurang. Air mata yang tadinya keluar terus saat bangun pagi kini sudah jarang muncul. Bahkan beliau berkata, "Sekarang saya bisa baca lagi 3 halaman tiap pagi tanpa menyipitkan mata, Dok." Biji kecil ini mungkin tampak sepele, tapi dampaknya nyata kalau dikonsumsi dengan cara yang tepat dan teratur. Jangan tunggu sampai penglihatan benar-benar kabur baru mencari solusi. Mulailah dari kebiasaan sederhana hari ini, karena setiap sendok kecil biji sehat adalah langkah menuju mata yang lebih terang. Pagi itu saya menerima seorang pasien bernama Ibu Aminah, 68 tahun, pensiunan guru dari Mojokerto. Beliau mengeluh matanya sering terasa panas dan perih terutama setelah salat maghrib. Setiap kali membaca mushaf atau menatap layar ponsel lebih dari 10 menit, matanya terasa kering dan seperti ada pasir. Saat saya tanya tentang asupan cairan dan pola makan, ternyata beliau hanya minum sedikit air dan jarang makan makanan berserat. Saya kemudian menyarankan 1 perubahan kecil. Tambahkan chia seed yang direndam semalaman ke dalam air minum pagi hari. Tidak perlu banyak, cukup 1 sendok makan. Cuma dengan kebiasaan sederhana itu, 2 minggu kemudian Ibu Aminah datang lagi sambil tersenyum. Sekarang mata saya terasa lebih nyaman, tidak cepat panas seperti dulu. Chia seed memang mirip biji selasih, tapi kandungan nutrisinya jauh lebih kaya. Salah satu yang paling menonjol adalah ALA, sejenis asam lemak omega-3 nabati yang sangat penting untuk membangun DHA, komponen utama dalam retina.
Retina kita, terutama sel-sel fotoreseptor, terdiri hingga 60% dari lemak DHA. Jika asupan DHA kurang, mata akan lebih cepat mengalami kelelahan, penglihatan menjadi kabur, dan risiko degenerasi makula meningkat. Tak hanya itu, chia juga punya keunikan. Saat direndam, ia membentuk gel alami yang membantu menjaga hidrasi tubuh, termasuk bola mata. Inilah mengapa chia sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami mata kering, terutama karena kurang minum atau tinggal di lingkungan panas. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Investigative Ophthalmology and Visual Science menunjukkan bahwa lansia dengan asupan DHA lebih tinggi memiliki risiko lebih rendah 38% untuk mengalami degenerasi makula lanjut dibanding mereka yang kekurangan. Chia seed termasuk salah satu sumber ala nabati terbaik yang mudah ditemukan. Cara mengonsumsinya juga gampang. Cukup rendam 1 hingga 2 sendok makan chia dalam air hangat semalaman. Besok pagi, tambahkan ke dalam air jeruk nipis, smoothies, atau bahkan campurkan ke dalam bubur sarapan. Bagi yang kurang suka teksturnya, bisa membuat puding chia dengan santan encer dan potongan pisang. Tubuh bapak dan ibu mungkin belum langsung terasa manfaatnya di hari pertama. Tapi mata, organ yang paling sunyi namun paling vital, akan tahu bahwa akhirnya ia diberi makan dengan benar. Dan dalam waktu beberapa minggu, ketenangan dalam penglihatan bisa mulai terasa kembali. Kalau bapak dan ibu perhatikan, ada banyak makanan tradisional yang pakai wijen, terutama wijen hitam. Di pasar, bapak dan ibu bisa dengan mudah menemukan onde-onde, jenang, atau biskuit wijen yang biasa disajikan saat lebaran. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa biji kecil ini bukan sekadar pelengkap rasa gurih, melainkan juga penjaga penglihatan yang sangat kuat, terutama terhadap paparan cahaya biru dari layar. Beberapa bulan lalu, saya bertemu Pak Raji, 65 tahun, pensiunan petugas PLN yang kini suka menonton YouTube lewat ponsel. Beliau mengeluh cepat silau, mata sering berair, dan terasa berat setiap sore. Setelah memeriksa tekanan bola mata dan kualitas air mata, tidak ada gangguan berat. Saya hanya menyarankan satu hal sederhana, tambahkan wijen hitam ke sarapan pagi selama 3-4 minggu. Hasilnya cukup mengejutkan. Pak Raji bilang sekarang bisa nonton lebih lama tanpa silau berlebihan, dan matanya lebih nyaman waktu baca doa malam. Secara ilmiah, wijen hitam kaya akan lutein, senyawa antioksidan yang terkonsentrasi di makula, bagian tengah retina yang bertugas menangkap detail visual. Lutein ini bekerja seperti kacamata alami yang bantu saring cahaya biru dari layar, jadi mata tidak gampang lelah atau rusak. Tak hanya itu, wijen hitam juga mengandung vitamin B1, magnesium, dan zat besi yang membantu memperkuat saraf optik dan sirkulasi darah kecil ke bagian mata. Gabungan inilah yang membuat wijen hitam jadi salah satu pelindung mata paling lengkap dalam makanan sehari-hari. Cara konsumsinya mudah. Bapak ibu cukup sangrai wijen hitam sebentar, sampai aromanya keluar, lalu tumbuk kasar dan taburkan ke atas bubur beras merah, sayur bening, atau bahkan campur dalam adonan tempe goreng. Rasanya gurih ringan dan memberi sensasi hangat di tenggorokan. Jika dikonsumsi secara teratur, bukan hanya ketajaman penglihatan yang membaik, tapi juga ketahanan mata terhadap cahaya terang, sinar ponsel, dan rasa kering setelah banyak membaca. Di zaman yang makin bergantung pada layar, melindungi mata dari cahaya biru adalah salah satu bentuk sayang pada diri sendiri yang paling bijak. Setiap kali listrik padam di malam hari, biasanya orang akan mencari lilin atau senter. Tapi pernah nggak Bapak Ibu merasa, walau lampu menyala, mata tetap butuh waktu lama buat menyesuaikan dengan gelap? Atau saat mengemudi di sore hari, penglihatan terasa buram dan sulit fokus. Gejala ini sering muncul bukan karena penyakit berat, tapi karena tubuh kurang satu mineral penting, seng atau zinc. Banyak yang tidak menyadari bahwa zinc adalah kunci dalam proses penglihatan malam. Tanpa zinc yang cukup, vitamin A tidak bisa dikirim ke retina dengan baik. Akibatnya, mata kesulitan memproduksi melanin, zat pelindung alami terhadap cahaya terang, dan kemampuan beradaptasi dalam kondisi gelap menjadi lambat. Salah satu sumber zinc nabati terbaik ada di biji labu. Dalam 1 ons biji labu mentah, terkandung sekitar 7 mg zinc, jumlah yang sangat bermanfaat bagi lansia yang rentan kekurangan mineral ini. Tak hanya itu, biji labu juga mengandung vitamin E dan lutein, 2 antioksidan penting yang menjaga retina dari kerusakan akibat radikal bebas dan sinar UV. Saya masih ingat betul Ibu Hartini, 70 tahun, pensiunan bidan dari Bekasi. Beliau sering takut keluar rumah di malam hari karena merasa pandangannya terlalu gelap.
Setelah saya sarankan untuk rutin mengonsumsi biji labu selama sebulan dengan cara digiling dan ditabur di atas sup dan nasi panas, beliau melaporkan bahwa kini bisa berjalan ke masjid saat maghrib tanpa rasa cemas lagi. Yang menarik, biji labu bisa didapat dari dapur rumah sendiri. Kalau Bapak Ibu masak labu kuning atau labu siam, jangan langsung buang bijinya. Cuci bersih, keringkan, lalu sangrai ringan tanpa minyak. Bisa juga dijemur dan disimpan dalam toples. Untuk konsumsi harian, cukup 1-2 sendok makan, ditabur di atas bubur, sayur bening, atau dicampur ke dalam adonan perkedel. Perubahan kecil ini mungkin terasa sederhana, tapi buat mata yang sudah bekerja puluhan tahun, zinc dari biji labu itu ibarat pelumas untuk engsel pintu yang mulai seret. Ia membantu mata bergerak lebih lembut, menyesuaikan terang gelap dengan lebih baik, dan menjaga penglihatan tetap stabil hingga usia lanjut. Di rak dapur banyak keluarga Muslim Indonesia, hampir selalu ada sebotol kecil minyak habatus sauda. Kadang diletakkan di sebelah madu, kadang di dekat jamu. Biji hitam yang dikenal sebagai obat segala penyakit kecuali maut, ini memang sudah menjadi bagian dari tradisi pengobatan nabawi sejak ratusan tahun lalu. Tapi yang jarang dibahas, habatus sauda ternyata juga memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan mata, terutama bagi lansia yang mulai merasakan tekanan bola mata meningkat. Beberapa waktu lalu, saya menangani Pak Munir, 69 tahun, seorang mantan guru madrasah di Cirebon. Beliau mengeluh sering merasa mata seperti penuh tekanan, berdenyut halus di pelipis, cepat lelah ketika membaca, dan kadang muncul rasa nyeri ringan di belakang mata. Setelah pemeriksaan dasar, saya tidak menemukan glaukoma yang jelas, tapi tekanan intraokular memang cenderung naik. Saya sarankan beliau mulai minum habatus sauda setengah sendok teh tiap pagi, dicampur air hangat dan madu. 2 minggu kemudian Pak Munir kembali dan berkata, "Mata saya terasa lebih enteng sekarang, Dok. Tidak lagi berdenyut seperti kemarin-kemarin." Secara ilmiah, biji habatus sauda mengandung senyawa aktif bernama thymoquinone yang terbukti memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan kuat. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menunjukkan bahwa konsumsi rutin habatus sauda bisa menurunkan tekanan intraokular hingga 24% pada pasien gejala awal glaukoma. Efek ini sangat penting untuk lansia karena tekanan mata yang terus meningkat bisa merusak saraf optik secara perlahan tanpa disadari. Selain menurunkan tekanan, habatus sauda juga membantu melancarkan aliran darah ke retina dengan meningkatkan produksi nitric oxide, senyawa alami dalam tubuh yang melebarkan pembuluh darah. Sirkulasi yang lebih lancar berarti retina dan saraf mata mendapatkan oksigen serta nutrisi yang cukup untuk tetap bekerja optimal. Cara mengonsumsinya bisa disesuaikan dengan kebiasaan. Minyaknya bisa diminum langsung dengan madu atau diteteskan ke dalam teh hangat. Biji utuhnya pun bisa dikunyah perlahan setelah makan. Yang penting adalah kualitas. Pilih minyak dingin murni dan biji yang belum tercampur bahan lain. Mata memang tak bisa bersuara, tapi ia memberi tanda lewat rasa nyeri halus, berat, atau cepat lelah. Dan habatus sauda yang selama ini dianggap obat umum bisa jadi pelindung diam-diam yang menjaga mata tetap tenang, fokus, dan ringan. Setelah mengetahui berbagai manfaat dari 5 jenis biji-bijian yang telah kita bahas tadi, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kalau semua bagus, apakah harus makan satu persatu setiap hari? Jawabannya, nggak perlu repot-repot. Justru rahasianya ada pada satu kebiasaan pagi yang bisa menggabungkan semuanya dengan mudah. Saya biasa menyarankan pasien lansia untuk memulai hari dengan sarapan ringan, tapi padat nutrisi, yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga membantu mata bekerja lebih baik sepanjang hari. Dan kabar baiknya, semua biji-bijian ini bisa dikombinasikan menjadi satu menu sederhana, bubur mata sehat. Caranya mudah, siapkan semangkuk kecil bubur oat atau beras merah hangat sebagai dasar. Tambahkan 1 sendok makan biji labu, sangrai sebentar, lalu tumbuk kasar. Lalu taburkan 1 sendok teh biji chia yang sudah direndam semalaman dalam air hangat. Teksturnya akan kenyal seperti kolang-kaling kecil. Setelah itu, tuangkan setengah sendok teh minyak habatus sauda. Aduk pelan-pelan biar rata. Tambahkan sesendok kecil wijen hitam yang sudah disangrai dan 1 sendok makan kuaci mentah yang sudah digiling kasar. Kalau mau rasa manis dan segar, bisa tambahkan potongan pisang matang atau beberapa buah blueberry. Kalau ada, untuk variasi bisa diganti dengan irisan mangga atau pepaya. Sarapan ini tidak hanya mudah dicerna, tapi juga memberi nutrisi lengkap untuk retina, makula, dan saraf penglihatan.
Satu mangkuk kecil tiap pagi bukan cuma isi perut, tapi juga kasih makan mata biar tetap terang sampai sore. Ingat, perawatan mata tidak harus mahal atau rumit. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan merawat diri dan konsistensi dalam kebiasaan kecil. Mulai aja dari pagi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mata adalah jendela jiwa. Tapi kayak jendela, kalau nggak dirawat tiap hari, lama-lama bisa buram juga. Bukan karena waktu, melainkan karena kita diam saja saat ia mulai memberi tanda-tanda kelelahan. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi lansia, saya melihat satu hal yang paling menentukan kualitas hidup mereka. Bukan kekayaan, bukan keturunan, tapi kemampuan melihat jelas, buat baca Al-Quran, kenali wajah cucu, atau nikmati warna bunga di halaman. Hari ini Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa menjaga mata tidak harus lewat kacamata baru atau obat mahal. Cukup dari 1 sendok kecil biji sehat yang dimakan rutin dengan niat. Itulah cara kita menyayangi tubuh yang sudah setia, melayani selama puluhan tahun. Sekarang saya ingin bertanya, dari 5 biji-bijian yang sudah kita bahas, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba minggu ini? Tulis aja di kolom komentar. Ya, nanti saya baca satu persatu dan jawab sebisa saya. Kalau penjelasan ini terasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video berikutnya seputar kesehatan lansia yang sederhana tapi berdampak besar. Karena jaga mata itu juga berarti jaga cara kita lihat dunia, dengan syukur, tenang, dan penuh kasih sampai usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.